Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu mengenai prioritas di seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang sudah lolos passing grade di tahun lalu, tahun 2021, namun belum mendapatkan formasi, maka nantinya di P3K Guru tahun 2022 Bapak Ibu akan mendapatkan prioritas dan tinggal menunggu penempatan saja. Nantinya akan diberikan formasi agar semua guru honorer yang sudah lolos passing grade ini bisa lolos di P3K Guru tahun 2022. Nah, jadi informasi ini langsung disampaikan oleh Ditjen GTK Kemendikbudristek Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu, Instagram resmi Ditjen GTK Kemendikbudristek, yang mana Ditjen GTK Kemendikbud ini memposting terkait prioritas bagi guru honorer yang sudah lolos passing grade. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, postingan terbaru dari Ditjen GTK Kemendikbudristek. Nah, kita langsung saja baca. Guru non ASN lolos passing grade tahun 2021 diprioritaskan pada seleksi ASN P3K 2022. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, ini dia Bapak Ibu pernyataan dari Mas Nadiem. Kita lihat di sini yang akan menjadi prioritas pada pengadaan guru P3K tahun 2022 adalah guru non-ASN, aparatur sipil negara atau honorer yang telah lolos passing grade atau memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Nah, jadi bagi guru honorer yang sudah lolos passing grade P3K Guru tahun lalu, yaitu tahun 2021, baik itu P1, P2, dan P3, ini sudah ada di titik aman Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal menunggu saja penempatan, karena nantinya akan diberikan formasi oleh Kemendikbudristek. Di sini juga ada pernyataan dari Bapak Iwan Sahril Bapak Ibu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Kita lihat di sini. Pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Nah, jadi yang pertama, bagi Bapak Ibu guru yang sudah lolos passing grade dan ada formasi di sekolah tempat mengajar, maka Bapak Ibu wajib mendaftar di sekolah induknya tersebut. Ini agar apa? Agar penyebaran guru honorer ini tidak keluar lagi Bapak Ibu. Jadi tidak seperti kasus di tahap 2 kemarin, yang mana ada guru honorer induk yang tergeser oleh guru honorer dari sekolah lain, yaitu guru swasta yang mendaftar ke sekolah tersebut. Jadinya guru honorer induk ini kalah Bapak Ibu, kalah dengan guru honorer dari sekolah lain. Nah, jadi untuk tahap 3 ini untuk meminimalisir terkait pergeseran sekolah induk. Jadi wajib mendaftar di sekolah induk jika masih ada formasinya yang sesuai dengan serdik ataupun kualifikasi akademik yang dimiliki. Jadi seperti itu. Kemudian dijelaskan pada ayat 2, jika tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, jadi ini dia, jika di sekolah Bapak Ibu ataupun di tempat mengajar sudah tidak ada formasi ataupun tidak membuka formasi, maka Bapak Ibu bisa mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi jika masih ada formasinya, maka wajib mendaftar di sekolah induk, dan jika tidak ada formasinya, maka bisa mendaftar di sekolah lain. Nah, ini dia Bapak Ibu di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Ini pasal 5 dan pasal 33. Ini sudah sangat jelas sekali Bapak Ibu. Kita lihat ayat yang pertama.
pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf A terdiri atas. Nah, jadi ada 3 prioritas, yaitu prioritas 1. Ini adalah kumpulan guru honorer yang sudah lolos passing grade, baik itu di tahap 1 ataupun tahap 2. Ini masuk dalam prioritas 1. Kemudian yang B, pelamar prioritas 2. Nah, jadi untuk pelamar prioritas 2 ini adalah guru honorer THK 2 yang terdata di database BKN. Walaupun dia belum lolos passing grade, tapi dia masuk ataupun terdata di database BKN, maka dia masuk dalam prioritas 2. Kemudian pelamar prioritas 3. Nah, untuk prioritas 3 ini adalah guru honorer yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Baik itu yang pernah ikut tes ataupun yang belum ikut tes sama sekali. Jadi apabila Bapak Ibu memenuhi syarat 2 ini, terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun, maka Bapak Ibu masuk dalam prioritas yang ketiga. Ini untuk di pasal 5 Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu penjelasannya, penjelasan yang sudah admin jelaskan barusan. Kemudian pada pasal 33-nya, kita lihat ayat yang pertama. Pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu yang sudah admin jelaskan barusan sesuai dengan pernyataan Bapak Iwan Sahril. Jika ada formasi di sekolah induknya, maka wajib Bapak Ibu wajib mendaftar di sekolah tempat mengajar tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian ayat yang kedua, dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, jadi ini jika tidak tersedia maka bisa mendaftar ke sekolah lain sesuai dengan keberminatan pelamar. Jadi seperti itu. Jadi bisa mendaftar di daerah ataupun di sekolah lain. Kemudian ayat yang ketiga, pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan keberminatan. Nah, jadi ini adalah keberminatan dari si pelamar Bapak Ibu untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Jadi seperti itu. Kemudian pada ayat keempatnya, keputusan tempat bertugas. Nah, jadi ini adalah keputusannya Bapak Ibu. Keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan oleh PPK, yaitu pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini yaitu Bapak Bupati ataupun Wali Kota dan sebagainya, berdasarkan rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu 2 pasal yang sangat rinci menjelaskan terkait prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas 3 dan juga terkait pemilihan formasi. Jadi sudah sangat jelas sekali di pasal 5 dan pasal 33. Kemudian di sini admin akan mengingatkan kembali yang mana pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 ini akan ada sosialisasi Bapak Ibu. Sosialisasi terkait peraturan Menteri Pan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, jadi Permen Pan RB nomor 20 yang sudah admin bahas tadi nantinya akan dikupas tuntas Bapak Ibu, akan dikupas tuntas di sosialisasi ini. Ini live di kanal YouTube Kemenpan RB Kamis 9 Juni 2022 pukul 8 waktu Indonesia Barat, yaitu jam 8 pagi. Nah, jadi bagi Bapak Ibu simak baik-baik agar nantinya hal-hal yang tidak diketahui atau hal-hal yang sering ditanyakan maka nantinya bisa terjawab dalam sosialisasi ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu simak baik-baik, standby di kanal YouTube Kemenpan RB. Dan nantinya admin juga akan menyiarkan secara langsung di kanal YouTube 1000 Jalan. Jadi bagi Bapak Ibu jangan ketinggalan standby di kanal YouTube 1000 Jalan dan juga Kemenpan RB. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.